Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, coba dicek bangkunya masing-masing. Kalau misalnya di bawah bangku masih ada kotoran, silakan dirapiin. Masih ada sampah, tolong diambil. Ya. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Muhammad atau Noval. Silakan. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya saya ingin bertanya materi minggu lalu. Sebelum kita absen terlebih dahulu. Atau Novel Taito, Salma, Julpa, baik, lengkap semuanya, alhamdulillah. Belum masih ingin bertanya materi minggu lalu apa sih? Puasa, Pak. Hah? Puasa, oke, baik. Puasa, minggu lalu puasa. Nah sekarang kita akan menjelaskan. Sebelumnya saya ingin bertanya apa itu puasa? Menahan diri atau hawa nafsu dari apa? Aus. Dari terbitnya hingga terbenam matahari. Dari aus, dari makan. Dari haus, dari makan, dari kemarahan ya. Itu semuanya menahan hawa nafsu ya. Paham? Langsung saja kita akan menjelaskan minggu ini kita menjelaskan haji dan ketentuannya. Oke, sebelumnya pengertian haji. Udah ada yang tahu sebelum pengertian haji? Belum ada yang tahu. Jadi boleh dibacakan oleh Indra Nurul Zulfa. Tolong dibacakan dengan suara yang lantang. Pengertian haji, istilah haji berasal dari kata hajja, berziarah, bermaksud mengajak menuju ke tempat tertentu yang digunakan. Sedangkan menurut istilah haji adalah mengajak memenuhi Ka'bah dan untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, terima kasih untuk Indra Nurul Zulfa. Jadi istilah haji berasal dari kata hajjah. Berziarah, apa artinya berziarah? Ada yang tahu artinya berziarah? Berkunjung. Bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Maksudnya apa ini? Tempat tertentu yang diagungkan maksudnya di mana? Di masjid di Ka'bah. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi syarat perintah Allah Subhanahu wa taala dan berharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas syarat wajib haji. Coba tolong dibacakan oleh saudara Atala. Wajib haji, 1. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang muslim. 2. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, balik, tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. 4. Merdeka, tidak wajib bagi budak atau orang bersahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakan kembali. 5. Puasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik maupun harta, maupun aman dalam perjalanan. Oke, terima kasih saudara Atala. Jadi 1 syarat wajib haji itu yang pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam, kita sudah beragama Islam dari lahir, betul? Sudah. Jadi kita diwajibkan untuk haji. Terus kedua, kita berakal tidak? Berakal. Kalau yang tidak berakal gimana tuh hajinya? Wajib atau tidak? Tidak.
3 balik. Apa itu balik? Dewasa. Nah, menginjak umur dewasa. Nanti wajib ya untuk anak-anak gimana? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Disunahkan. Kalau misalnya anak-anak itu menjalankan, sah hajinya. Paham? Iya, kalau bisa diulang lagi kalau ada rezekinya. Terus keempat, merdeka. Kita sudah merdeka kan? Sudah, betul? Betul. Jadi diwajibkan untuk haji. 5, puasa atau mampu. Maksudnya gimana puasa atau mampu? Puasa atau mampu itu maksudnya dari kita kuat atau tidak berangkat untuk ke mana? Ke Mekah untuk menjalankan haji. Badan kita sehat, duit kita ada, kita langsung aja kasih uang kita ke pemerintah buat daftar haji. Paham? Paham. Lagi. Paham semuanya ini syarat wajib aja ya. Paham. Baik, sekarang rukun haji. Yang pertama rukun haji itu ihram. Ada itu ihram. Ihram ada tahu nggak? Gimana ya? Tolong dibacakan sama. Satu ihram yaitu berniat mulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun akadi dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Oke, jadi ihram itu saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara memakai ihram dengan baik. Ini contoh ya. Saya lupa bawa ihram di sini. Muhammad tolong ke depan. Jadi pada saat ihram kita itu harus di tempat yang sudah ditentukan. Contoh ya mikotnya, ambil mikotnya. Nah, kalau di Madinah di Bir Ali, gitu. Paham ya? Nih contoh pakai ihram. Cuma gini doang. Nah kalau misalnya cuma gini doang, habis pakai ihram, ini dikencangin kan di bawahnya, ihramnya pakai gesper. Kita pakai gesper, kencang-kencang. Nah pada saat ihram kita nggak boleh pakai apa-apa. Pada saat itu udah niat ihram nih, udah niat ihram, kita nggak boleh pakai apa-apa. Untuk laki-laki dan perempuan bebas pakai baju apa aja. Untuk laki-laki bulu nggak boleh tercopot, nggak boleh dicopot. Kalau misalnya bulu copot itu hati-hati, ihramnya diulang lagi. Penadam, satu ekor ontak atau domba? Iya dong, penadam. Paham? Baik, duduk. Nah pada saat ihram juga larang-larangannya udah ada yang belum? Udah ada yang larang. Pada saat ihram. Parfum, wangi-wangian itu nggak boleh. Terus kalau misalnya di hotel nih, kita kan tidur di hotel ya. Kalau nanti, nah itu kalau ada sabun atau apa, jangan pernah nyentuh. Kalau udah pakai ihram, kita nggak boleh nyentuh sabun, hand sanitizer, itu nggak boleh. Nanti jadi nggak sah. Pada saat ihram juga nggak boleh gunting kuku. Tuh, gunting kuku nggak boleh, nyukur bulu nggak boleh. Paham? Paham? Ya apa-apa. Jadi lanjut saja. Ihram sudah jelas kan? Laki-laki. Kalau perempuan sudah jelas. Jelas. Nah kalau perempuan nggak boleh pakai makeup, muka nggak boleh ditutupin, nggak boleh pakai cadar, kaki. Terus juga sendal harus kebuka. Pakai sendal jepit solo tuh ya. Nggak boleh ketutup buat laki-laki. Nah kedua wukuf di Padang Arafah. Coba tolong bacakan. Wukuf di Padang Arafah yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Oke baik. Jadi wukuf di Padang Arafah itu ini dia adalah syarat wajib untuk haji. Wajib sekali untuk haji. Hah? Iya rukun haji, maaf. Ini rukun haji. Kalau misalnya wukuf di Arafah ditinggalkan, maka haji kita tidak dapat. Soalnya kenapa? Karena di dalam hadis berbunyi
Al-hajju arafahu. Jadi haji itu datang ke Arafah. Wukuf itu apa artinya? Berdiam diri di Arafah, berdoa, munajat, baca zikir-zikir banyak yang banyak, sholat apa terserah. Gitu ya, paham? Coba saya ingin bertanya tentang wukuf. Kalau misalnya kita wukuf nih, kalau misalnya kita haji tapi nggak wukuf, gimana hukum masalahnya? Kenapa nggak sah? Karena wukuf termasuk ke dalam rukun haji. Karena termasuk rukun-rukun Haji. Nah kalau umroh bedanya itu nggak ada wukuf di padang Arafah, paham? Terus lanjut. Nah, ketiga tawaf. Coba tolong dibacakan, setelah Tawaf rukun ini disebut tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari akhir di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Oke, tawaf. Sebelum udah ada yang pernah tawaf di mana gitu? Udah yang pernah? Salma? Udah pernah? Udah pernah umroh? Alhamdulillah. Semoga kita bareng-bareng nanti. Nah, tawaf itu, pada saat tawaf itu kita setara itu ada di ini contoh nih, mana ya? Contoh ini lampu hijau nih. Nanti di situ ada lampu hijau. Di sampingnya itu apa? Hajar Aswad ya? Lupa saya. Pokoknya ada lampu hijau. Nah, di situ staranya. Di situ staranya baru kita mulai baca-baca apa terserah. Nggak wajib kita baca doa apa aja. Sholawat juga nggak apa-apa. Sholawat sebanyak-banyak yang ngiterin Ka'bah 7 kali nggak apa-apa. Paham? Oke. Nah, pada saat putaran ke-1 sudah selesai, masuk ke putaran kedua. Nanti pada saat lampu hijau kita madep ke arah Ka'bah. Madep ke arah Ka'bah, baca bismillah Allahu Akbar. Begini, ya. Paham? Bismillahi Allahu Akbar. Terus keempat sa'i. Ada yang tahu sa'i apa? Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Oke, sa'i itu yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Berapa kali kita sa'i? Berapa kali kita sa'i? Berlari-lari kecil berapa kali? Ada yang tahu? 7. Nah, nanti juga pas sa'i itu nanti ada lampu hijau juga. Iya. Pada saat lampu hijau kita lari-lari kecil gitu. Hah? Sprint nggak boleh, Mas. Sprint nggak apa-apa. Oh, sprint nggak Nggak apa-apa. Apa sprintnya? Nah, bisa kita sudah menyelesaikan sa'i 7 kali. Kita tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Untuk perempuan maupun laki ya. Kalau botak nggak apa-apa. Mana Rasulullah mewajibkan kita untuk botak. Kalau orang botak, terus itu tahallulnya dikerok lagi. Contoh udah habis dikerok nih, habis botak licin, udah nunggu, itu dikerok lagi semuanya. Terus ke-6 tertib, bacain Dana, tolong. Tertib yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Paham ya semuanya rukun-rukun di atas ya? Saya ingin bertanya apa aja rukun-rukun haji, coba Nasywa. Yang pertama apa rukun haji? Ihram, yang kedua wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Oke, udah paham artinya ya? Paham ya? Oke, terus kita simpulan.
kesimpulan saya ingin bertanya. Jadi pada saat tahalul kita harus mengambil berapa rambut? 3 Tiga helai rambut. itu paling sedikit kan Pak? 3 helainya. Apa? 3 helai itu sekurang-kurang. Iya, sekurang-kurangnya. Itu botak mana? Hah? Botak itu Kalau dibotakin nggak apa-apa. Caranya mereka nggak ada. Iya, kamu yang set dari Terus habis itu pada saat pada saat tawaf kita sudah memutari 1 putaran selesai. Nah pada saat kedua putaran itu kita kalau hijau kita harus baca apa coba Naswa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana baca itu? Coba sini. Coba tolong berdiri. Ya tawaf nih. Contoh. Ini Ka'bah nih. Contoh ya ini Ka'bah. Selesai nih. Ini lampu hijau nih. Lampu hijau arah sini. Lampu hijau arah situ. Sini coba. Nah pada saat putaran ke-1 sudah selesai, maju sini. Ini lampu hijau. Nah itu Ka'bah kan, maju situ. Nah kita nggak boleh ke belakangin Ka'bah. Kita harus begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu. Kayak paham? Nah, terima kasih. Waktu 16 menit. 16 menit. 16 menit. 16. Oke. Baik, langsung saja kesimpulan. Tolong dibacakan oleh Alma. Kesimpulan. Kesimpulan saya dari hari ini, haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah. Syarat haji ada 5: Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Lu tau gak tadi gue minta waktu kalau abang-abang mau kumpul gue bilang bang saya balik bang sebentar sini bang kasih bang. Oke, terima kasih. Dari Salma sudah membacakan kesimpulan. Karena waktu sudah selesai, tolong dirapikan buku-bukunya yang ada di atas meja, dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Ya, baik, kalau sudah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Muhammad Sallallahu Assalamualaikum. Oh, tugas materi selanjutnya adalah tugas untuk minggu depan, yakni membuat mapping. Oke? Oke. Jadi tugas sudah saya berikan, langsung saja doa. Materi selanjutnya adalah